Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, karena ini saya take videonya malam hari. Jadi bilang selamat malam ya. Alhamdulillah anak kami yang ketiga, Mas Shinantara Himada Denayuga, baby Shinan, sudah selesai di Hitan. Jadi setelah baby Shinan kemarin di Hitan, ada beberapa teman yang menanyakan perihal kenapa mengambil keputusan untuk menghitan atau menyunat Shinan ini di usia masih bayi, masih awal malahan. Ini usia 28 hari. Dulu di kakaknya pun, Sayuka Ahmad Ataki itu, anak kami yang pertama, di usia 85 hari, belum sampai 3 bulan. Karena memang beberapa literatur yang kami baca itu baiknya di 100 hari, maksimal di 100 hari. Ada beberapa alasan yang membuat kami memutuskan kenapa dua anak laki-laki kami ini kami hitan di usia bayi. Tentu kami ini kan keluarga yang kami berdua, saya dengan madam itu selalu berdiskusi masalah apapun kayak gitu. Terutama untuk masalah-masalah seperti ini kita diskusikan dan tentu harus tanyakan kepada ahlinya. Jadi memang kami sering senang berdiskusi untuk sebelum melakukan sesuatu atau tindakan sesuatu yang terkait dengan anak, masalah apapun, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah investasi, itu semuanya itu memang kita dari awal pernikahan selalu mendiskusikan. Nah, ada mungkin tiga alasan yang membuat kami itu memilih menghitan anak-anak kami itu di usia masih bayi. Bahkan 100 hari, seperti yang tadi itu 100 hari sebelum usia 100 hari. Mohon maaf ya. Alasan yang pertama tentu karena alasan agama ya. Karena seperti yang kita ketahui, Rasulullah baginda Muhammad SAW itu menghitan cucu beliau Hasan dan Hussein pada waktu cucunya berusia 7 hari, sekaligus akikah yang kita ketahui. Nah, itu sunnahnya seperti itu, maka kami ikuti. Alasan agama yang kedua itu adalah karena memang berhitan ini kan untuk menghilangkan kulit tutup kepala yang tempat berkumpulnya bakteri. Jadinya kalau dia sampai dewasa nggak hitan, betapa repotnya setiap berwudu atau bersuci itu wajib membersihkan kulit kepalanya tersebut. Jadi memang dua alasan ini, alasan awal ini, alasan pertama dari sisi agama ini yang memang kami ikuti. Alasan kedua yang jelas itu karena alasan kesehatan. Karena bagaimanapun juga setelah anak-anak kami lahir, bahkan ketika memang merencanakan mempunyai seorang anak, dan ketika hasil USG-nya itu menandakan bahwa yang akan lahir ini insya Allah laki-laki, hal yang wajib kami diskusikan setelah berdiskusi tentang nama tentu adalah kapan waktu pelaksanaan hitan. Nah, kami membagi alasan kesehatan ini menjadi dua alasan penting lainnya kayak gitu, dari sisi literasi akademisnya dan dari sisi langsung praktisinya itu sendiri. Yang pertama, alasan kesehatan ini dari alasan akademis itu sendiri, dari beberapa literatur referensi yang kami baca, yang kami lihat, dan tentu konten-konten yang telah kami tonton. Itu ada seorang dokter spesialis bedah anak, Dr. Ali Umar Ahmad, dokter spesialis bedah anak di RSUP Pertamina Jakarta sana, menjelaskan dalam waktu 7 menit kenapa sih perlu berhitan, manfaatnya berhitan, dan terutama memilih waktunya. Sebenarnya beliau menjelaskan tidak ada waktu yang terbaik ya, tapi kalau bisa pas masih bayi, itu yang paling penting. Dan yang kedua itu ketika memang ketika misalnya kalau anak sudah mulai bisa berbicara ngomong, kapan dia minta waktu untuk, artinya dia sadar memang ingin berhitan, itu sih waktu yang tepat. Tapi kami memilih waktu masa-masa bayinya gitu. Di sisi kesehatan ini alasan yang kedua karena memang setelah anak-anak kami lahir, kami juga mendiskusikan masalah hitan ini dengan dokter spesialis yang menangani istri gitu, dengan perawat-perawat yang ada di rumah sakit sana. Kapan waktu yang terbaik? Ternyata memang waktu bayi ini menjelang sebelum 100 hari ini memang dianjurkan.
Yang untuk baby Shinan ini sendiri kami hitan di praktisi sunat modern, di praktisi sunat modern Al-Farabi yang beralamat di Denggen sana di Selong. Nanti kami akan tag juga biar mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin menghitan anaknya, ya gitulah. Terus yang terakhir adalah alasan psikologis dan mental. Nah, tentu ini alasan psikologisnya kami bagi menjadi dua, dampak kepada kami sebagai orang tua dari anak-anak kami, dan yang kedua adalah dampak kepada anaknya sendiri yang menjalankan proses hitan tersebut. Nah, yang pertama jelas psikologis dan mentalnya itu kami tidak perlu membujuk, kayak gitu loh. Kami tidak perlu membujuk atau merayu karena kan masih bayi, tidak ada perlawanan lah. Kami mau melakukan apapun kan paling hanya banter, hanya menangis gitu kan, hanya owek-owek lah kita bilang. Terus yang kedua dampak di psikologis orang tua, kemarin proses penyembuhannya itu cepat, jadinya kami juga tidak terlalu perlu khawatir baik di Sayuka maupun di Shinan. Untuk Sayuka sendiri mungkin membutuhkan waktu 3 hari waktu itulah sampai selesai benar-benar tidak terlalu banyak menangis lah, tidak terlalu banyak drama. Malah untuk baby Shinan sendiri, untuk Shinan itu hanya 1 hari saja kayak gitu. Menangis kencangnya itu ketika obat biusnya sudah hilang efeknya 1 jam setelah proses hitan itu berlangsung. Nah setelah itu mungkin menangis hanya 3 jam. Kemudian disusui sama ibunya, diberikan obat, diberikan spray, semprot, obatnya 4 jenis kalau nggak salah kemarin itu kan, setiap pagi, siang, sore dan malam. Dan di hari kedua sudah mulai tidak menangis kayak gitu, dan malah di hari keempat kelima sudah bersih dan sudah bagus lah bentuknya. Jadi dampak-dampak psikologis ini nggak penting. Dan fun fact-nya itu justru ketika Sayuka sekolah, itu kan teman-teman sekolahnya ditanya sama bu gurunya, siapa yang pernah sunat hitan? Saya bu guru, gimana rasanya Sayuka? Tidak tahu guru dan tidak ingat, tidak. Jadinya kan itu akan tidak sakit lah gitu. Itu kan akan memberikan dampak yang positif ke teman-temannya untuk memberikan motivasi lah. Woi, sebenarnya hitan itu tidak sakit. Saya contohnya nggak sakit kok, padahal kan nggak tahu juga rasanya seperti apa. Itu sebenarnya yang juga alasan yang penting juga ya bagi anak-anak mungkin, karena bagaimana itu akan membentuk mental karakter mereka yang kuat tentunya. Itu sih 3 alasan penting kenapa kami memilih hitan baby anak-anak kami di usia masih di bawah 100 hari. Nah, untuk pengalaman sendiri yang kemarin, ketika kami memilih sunat hitan modern seperti yang saya jelaskan pada awalnya, kami memang benar-benar diedukasi dari awal. Bagaimana prosesnya, penyembuhannya seperti apa, bagaimana cara memakaikan obatnya, sudah bolehkah menggunakan popok, dan semuanya lah dijawab dengan jelas, dijelaskan dengan baik lah, dan dijawab dengan jelas semua pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Ada semacam sosialisasi dulu lah di awal, artinya diedukasi dulu selama 30 menit. Kemarin tuh petugasnya datang jam 7, sampai jam setengah 8 itu diedukasi, semuanya dipersiapkan, dan akhirnya mulai pelaksanaan hitan itu dari jam setengah 8 sampai jam kurang lebih 15 menit ya, paling lama tuh 7.45 sudah selesai, dan jam 8 petugasnya sudah pulang. Nah jam 9 itu ketika efek biusnya sudah mulai menghilang, nah mulai agak menangis, tapi kan enaknya karena ini masih bayi, ketika menangis tinggal diberikan ASI, selesai permasalahan. Nah, tapi ini bukan juga menjadi suatu hal kewajiban keharusan di usia seperti itulah, karena kan seperti yang kami bilang tadi, harus konsultasikan dulu terlebih dahulu ke dokter, terutama dokter dulu ya. Maksudnya itu ini mau dihitan kira-kira baik atau enggak, kan harus diperiksa terlebih dahulu seperti itulah. Jangan sampai memutuskan dengan tiba-tiba atau tanpa persiapan, karena menurut kami semuanya harus dipersiapkan. Tapi dan yang paling penting ya, alasan yang tadi yang saya lupa juga, alasan mental psikologis itu sekaligus dicampur dengan alasan kesehatan. Anak ini kan ketika masih usia bayi 0 sampai 100 hari itu belum bisa tengkurap atau merangkak. Tengkurap dan merangkak belum bisa, jadinya proses penyembuhannya pasti jauh lebih cepat karena kan gerakannya masih kurang. Itu yang paling penting. Nah,
mungkin cukup ya bagi teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ke praktisinya, ke dokternya. Itu hanya sekedar pengalaman secara pribadi saja ya. Kenapa kami memilih menghitan anak kami di usia bayi, dan kami juga sudah rasakan manfaatnya, dan juga menjadi jawaban pertanyaan teman-teman mungkin yang masih ragu atau yang masih belum berani, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Itulah. Kami sarankan memang mudah-mudahan bisa di usia bayi itu memang, karena memang di samping proses penyembuhan yang cepat, dan juga artinya kita tidak perlu capek untuk membujuk anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.